Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawir SPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Takalar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga LPTK UIN Datuk Karamat Palu. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 4 Takalar. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Kotor sekali kelas, coba bersihkan dulu. Sudah bersih? Iya, Pak. Sudah, Pak. Mana kita kelasnya? Siapkan dulu. Adan, siap. Adan, siap. Terus siap, gerak. Dari salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat keimanan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat datang ke tempat ini guna untuk sama-sama melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah contoh suri teladan bagi kita semua. Baik, didengarkan namanya dulu ya. Alfitra Rusdi, Fatihatul Hidayah, Muhammad Abizar Burhanuddin, sakit. Bahkan temannya ya, semoga bisa cepat sembuh. Muhammad Rijal, Nur Anissa Rahman, Nur Fadilah, Yustini. Dua orang yang tidak hadir ya. Kalau yang lain sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak saya sebut namanya? Edwi Isra Sulfahri. Ada, Pak. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama melaksanakan dulu literasi bacaan Quran. Bagaimana seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita sama-sama literasi dulu. Kita sama-sama membaca Quran surah Al-Ikhlas ya. Seperti biasa, saya dulu membaca, kemudian kalian sama-sama mengikuti sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
lalu saya jual, maka pasti akan berharga. Berapa harganya? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Ya. Kalau saya isi teh, berapa harganya? 10.000. Lebih mahal lagi ya. Kalau saya isi madu, berapa? 50 ribuan. Nah, botolnya sama, harganya yang beda. Apa yang membuat beda? Seperti inilah seorang siswa sebenarnya. Seperti inilah kita menjadi seorang manusia. Kita semua sama harganya. Lalu apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan derajat kita di sisi Allah? Apa yang membedakan pandangan seseorang kepada kita? Itu tergantung bagaimana isi yang ada dalam hati kita. Ketika kita memfokus belajar, maka isinya akan bermanfaat. Tapi kalau kita tidak belajar, maka yakin seperti botol kosong yang tidak ada gunanya. Bisa dipahami? Mungkin itu sedikit motivasi buat kita semua. Bisa dilihat? Bisa ya? Oke, baik. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi dengan tema mempertahankan kejujuran. Mungkin Anda sekalian bisa lihat di layar di depan ya. Kemudian yang perlu kita pahami dalam pelajaran ini yaitu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar pada materi hari itu yaitu kita akan menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ini yang harus kita pahami. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan siswa dapat, yang pertama, siswa dapat menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda dapat memahami, Anda sudah bisa menganalisis secara langsung bagaimana kejujuran itu dan apa kejujuran itu serta apa manfaat dan contoh-contoh. Kemudian yang kedua, setelah dapat menganalisis, siswa dapat menyimpulkan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8 tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada materi kita. Kemudian bisa diperhatikan dulu, disimak baik-baik ya. Saya akan putarkan sebuah video, silakan ditonton, disimak baik-baik dan diperhatikan. Ya, setelah menyimak video ini, sebentar saya akan bagi kelompok. Ya. Oke, kenapa? Iya, silakan. Baik, Anda sekalian, untuk bisa memahami pelajaran kita hari ini mengenai tentang bagaimana kejujuran itu, jadi mohon agar video di atas disimak dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi yang pegang HP bisa dimasukkan dulu ilajinya, HP-nya atau pintasnya ya. Nanti sebentar kita gunakan saat selesai menonton video. Mungkin bisa
lagi budak mulai mau menyewa baik jadi dulu terus budak mau jadi cokot yang salut mau budak pesantren kesamaan Jadi itu aku mau ada masa apa? mau budak tarik gitu lagi. Kalian menonton ini, saya akan membagi kelompok dulu, ya. Kelompok 1 khusus laki-laki saja, tak perlu saya gabung kayak dan 3 bagus colek-colek. Kelompok 2 yang depan saya ditambah dengan yang ini ya, gambaran satu kelompok, dan kelompok 3 yang di sana sama temannya yang di belakang. Mungkin bisa digabung dulu kelompoknya. Ya silakan. Kalian membaca pertanyaannya kalian jawab dan dikerjakan setelah boleh dengan pemikiran kita sendiri. Baiknya misalnya dengan pemikiran kita apa yang ditanami dalam sehari-hari. Pertama itu karena bisa membuat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dalil Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 4. Kemudian yang kedua, kaitkan antara manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan video yang telah kalian saksikan tadi. Ini sudah dapat ibunya loh. Kalau ini silakan tulis apa yang kalian dapatkan tadi. Mungkin bisa dikerjakan. Selamat bekerja. Gimana? Mama, ada masalah? Oh, yang mengaitkan antara manfaat dan video. Tadi kan kalian sudah menonton video toh? Itu kan kita harus paham dulu tentang manfaat hiburan itu. Kemudian kaitkan apa yang kita jelaskan dengan apa tadi yang kita belajar. Dari budaya itu tidak bisa dipahami. Mungkin bisa dikerjakan. Silakan. Aman, ada masalah ya? Nanti lanjutnya, ya. Ini tujuan itu harus kalian capai dari
bisa dapat. Iya, kita jawab. Silakan ya, kerja sama ya. Oke, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Sedikit lagi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Baik. Kalau begitu kita lanjut dengan pemaparan materi yang kalian sudah dapatkan, dan kita paparkan mulai dari kelompok 1, lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kemudian saya minta tolong kepada laki-lakinya dulu untuk menyusun 2 bangku di depan dan kita tampilkan materi yang telah kita silakan. Kita tolong dulu 2 orang. Susun bangku dulu di depan sini. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, untuk menampilkan materinya. Silakan. Kenalkan, nama saya Rahmat Isra. Saya sebagai di sini kami akan mendiskusikan hasil materi yang dapat setelah menonton video tadi. Baik, untuk materinya saya serahkan ke teman saya Desa. 1. Pengertian jujur. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 2. Ciri-ciri jujur. Selalu jujur terhadap diri sendiri, selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. 3. Manfaat jujur. Mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hidup terasa lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Baik, dari kelompok kita. Apa dan lupa kita berbicara dengan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Saudara Desa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa dampak ketika kita berbicara dengan jujur? Yang 1, waktu dan usaha yang terbuang sia-sia. 2, menutupi suatu kebohongan dengan kebohongan orang lain. 3, menjadi kebiasaan buruk. 4, dinilai buruk oleh orang lain. 5, akan dijauhi dan ditakuti orang-orang. Kemudian selesai. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban yang bisa kami sampaikan. Apakah akan diterima? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kelompok 2 dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Islamia. Saya akan bertanya ke kelompok 1, yaitu tadi saya mendengar Anda menyampaikan beberapa hal tentang ciri-ciri jujur. Coba Anda jelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa hal yang selalu jujur terhadap diri. Itulah tadi peserta saya dari kelompok
kami ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang plus dulu teman. Karena di kurang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan dan idola kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Baik, kami dari kelompok 2 akan menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan video yang kita tonton tadi. Untuk mengetahui materinya, saya persilahkan kepada saudara Sabina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian jujur. Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain seperti berterus terang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan lain-lain. Dalam sifat kejujuran juga melibatkan sikap yang setia, adil, lurus, dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah sifat yang dihargai oleh banyak etnis, budaya, dan agama. Jadi, tidak hanya agama Islam saja yang mengharuskan umatnya untuk menjunjung tinggi sifat kejujuran. Berikutnya jenis Itulah tadi hasil analisis yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya kita buka sekitar sesi tanya jawab. Apakah ada yang bisa tanya? Baik, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. saya akan bertanya, yaitu tadi Anda membahas salah satu contoh tentang kejujuran di lingkungan keluarga. Salah satunya yaitu dengan berbohong kepada orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita memperlihatkan hasil dengan kita, tetapi hasilnya kurang bagus lalu orang tua kita memarahi kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Fitri Ramadan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, tetap diperlihatkan saja dan jadikan kemarahan orang tua kita sebagai motivasi untuk terus belajar agar nantinya kita tidak dapat lagi nilai jelek. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima terhadap teman lain? Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang bagaimana kami menganalisis terkait video atau film yang kita tonton tadi bersama. Langsung saja untuk penyampaian analisisnya saya serahkan kepada teman saya atas nama Dewa. Dalam menonton film tentang kejujuran, kami dapat menganalisis bahwa jujur adalah sikap yang berusaha menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal yang membenarkan apa yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur sejauh masalah dan tidak itu masalah baru. Saya kembalikan ke Baik, itulah penyampaian hasil analisis kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Ya, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok
tindakan kita jika kita punya sahabat selama ini berbohong kepada kita dan kita baru mengetahuinya. Hal yang harus dilakukan adalah harus bersabar dan tetap menjaga persahabatan kita seperti biasanya dan menasihatinya supaya tidak mengulanginya lagi. Sebagai sahabat yang baik, kita akan terus berusaha agar sahabat kita kembali bersatu. Walaupun tantangannya berat karena sebaik-baiknya sahabat, ialah dia yang selalu membantu temannya ketika dia kesusahan, bukan dia yang datang ketika dia butuh. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apa ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Terima kasih. Seperti itulah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temannya. Baik, kembali ke tempatnya dan disusun fungsinya seperti awal. Baik. Yang perlu kita perhatikan dulu. Yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis. Ya, untuk lebih bagusnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu saling tukar materi untuk saling melengkapi dan kita mengevaluasi materi yang kita pelajari, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Sehingga kita materi yang kita dapatkan hari ini bisa saling menyempurnakan dengan apa yang didapatkan dengan kelompok lain. Ya, yang dikatakan tadi bahwa kejujuran itu pasti akan membawa kebahagiaan. Ya, saya yakin bagaimanapun hebatnya kita menyembunyikan kebohongan, pasti akan ketahuan juga. Ya, sebagaimana ketika kita menyembunyikan sebuah bangkai, lama kelamaan pasti akan tercium juga. Seperti itulah kejujuran yang sebenarnya. Kalau kita berbohong, kita sembunyikan, itu ibarat kita menyembunyikan bangkai. Kita tahu bagaimana bangkai itu, bagaimana bangkai. Bangkai pasti akan membusuk. Makanya mari kita tanamkan kejujuran dalam hati kita. Ya, baik. Kemudian saya ingin bagi LKPD Mandiri. Saya ingin kalian lebih mampu menguatkan materi yang tadi. Apakah kalian sudah pahami sebenarnya atau hanya teman kalian yang memahaminya? Ya, baik. Saya bagikan secara langsung LKPD Mandirinya. Ini dikerja ya, penerangan. Mana sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Baik, sebelum kita tutup materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Silakan. Baik, Ibu Ayuni, silakan. Baik, dalam kesimpulan hari ini saya akan berkata jujur walaupun pahit, sebab kejujuran itu mengantarkan ketenangan dan semua itu mengantarkan kegiatan. Bagaimana dalam sabda Nabi, katakanlah sejujurnya walaupun itu pahit. Kenapa? Karena sejujurnya kejujuran itu, kalau kita jujur mungkin awalnya pahit, tapi lagi manis. Seperti sebuah obat itu kita makan pahit, tapi terkadang bisa menyembuhkan. Ya, maka ketika kita berbohong, itu awalnya manis, tapi ketika kita hati-hati, bisa saja pahit. Dan pahit itu akan selalu masuk kita. Ya, mungkin itu saja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari KD 4.6, yaitu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Baik, saya tutup dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.